Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari objek yang namanya adalah data grid view. Nah, objek data grid view itu outputnya adalah bentuknya seperti tabel. Jadi serupa seperti objek list view. Nah, perbedaannya kalau objek list view kita dapat mengubah modenya. Nah, menjadi mode yang icon, small icon dan sebagainya. Nah, kalau di dalam list view menjadi tabel maka modenya adalah detail. Tetapi kalau untuk data grid view dia tidak ada modenya. Jadi outputnya sudah pasti berupa tabel. Nah, data grid view fokus penggunaannya adalah untuk mencetak data dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat cara penggunaannya. Nah, di sini saya akan memasangkan dulu satu objek data grid view. Ya. Nah, saya pasangkan satu objek data grid view. Ya. Nah, kemudian database yang digunakan adalah Nodewin. Nah, di sini saya menggunakan Nodewin. Nah, di sini saya akan menggunakan beberapa tabel. Nah, dari Nodewin ini terdapat sejumlah tabel. Nantinya akan saya gunakan beberapa tabel. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke codingnya, ya, bagaimana menuliskan query-nya? SQL sama dengan. Nah, kita tuliskan dulu query yang saya inginkan bagaimana. Ya, sehingga nantinya hasil yang saya munculkan ke dalam data grid view itulah yang saya inginkan. Oke, saya tuliskan misalnya select bintang from. Saya ambil dari tabel customer, kemudian inner joinkan dengan order, diwakili O, on c dot customer ID sama dengan O dot customer ID. Kemudian saya joinkan lagi dengan tabel yang ketiga. Jadi ada 3 tabel. Nah, order detail on O dot order ID sama dengan od dot order ID. Nah, field apa yang mau saya ambil? Nah, yang pertama, saya akan mengambil dari tabel customer, yakni customer ID. Field kedua dari customer juga, contact name. Field yang ketiga dari tabel order, order ID-nya. Nah, kemudian field yang keempat dari order detail, yakni product ID-nya. Kemudian dari order detail juga quantity. Kemudian terakhir adalah unit price. Jadi ada 6 field. Ya, ada 6 field yang saya ambil dari kombinasi 3 tabel. Nah, hasilnya di sini dapat Anda lihat, inilah hasilnya. Nah, hasil inilah nantinya akan saya munculkan ke data grid view. Nah, sekarang query ini saya copy. Ya, saya kopikan. Kemudian saya pastekan ke dalamnya. Nah, saya akan sesuaikan dulu menjadi satu baris. Oke, nah sudah menjadi satu baris coding, ya, satu baris query. Ya, nah kita coba cek apakah ada yang tidak sesuai, mungkin di dalam spasinya. Oke, cocok. Nah, kemudian saya akan mendeklarasikan data adapternya dan dataset. Nah, data adapter secara langsung aja, DA sama dengan new data adapter dengan memanggil query yang select tadi yang akan dieksekusi menggunakan connection string. Kemudian dataset objeknya. Nah, setelah itu da.fill.
hasil eksekusi select akan saya simpan ke dalam dataset dan saya namakan dengan nama pelanggan. Sudah? Nah, jadi hasil query ini akan saya simpan ke dalam dataset atau database lokal ya. Nah, dengan nama pelanggan. Nah, di dalam nantinya DTS ini, tabel pelanggan akan tampilannya akan seperti ini. Nah, inilah yang nantinya akan saya munculkan ke data grid view. Oke, nah kita lihat di dalam desainnya sudah tersedia data grid view. Saya ubah dulu name-nya. Nah, misalnya di sini inisialnya adalah DGV pelanggan. Ya, DGV pelanggan. Nah, kita masuk. Saya akan melakukan setting dulu. DGV pelanggan dot allow to add row, tidak diizinkan untuk menambah record baru. DGV pelanggan dot allow to delete, juga tidak diizinkan untuk menghapus record. Kemudian DGV dot read only, jadi hanya untuk kebutuhan view aja, kita tidak bisa mengubah datanya. Ya. Nah, kemudian DGV dot multi select sama dengan false, jadi tidak bisa multi select. Nanti yang terhighlight hanyalah satu record. Nah, setelah itu saya akan munculkan data source ya, sama dengan baca dari ds dot table dengan nama tabelnya adalah pelanggan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ya. Inilah hasil yang diperoleh. Sudah? Oke. Nah, ada berapa record ini semua? Kita coba tes. Saya akan cetak ke this.text sama dengan ds, bukan ds ya, saya baca langsung dari data grid view-nya. Pelanggan dot rows dot count dot toString. Nah, ada berapa jumlah recordnya? 2155 record. Apakah sesuai? Nah, kita lihat sesuai. Nah, Anda lihat di sudut kanan bawah. Bisa? Oke. Nah, kemudian Anda lihat lagi yang terhighlight. Jika saya klik sel manapun, hanya sel itulah yang tersorot. Nah, saya akan tambah sedikit lagi. Nah, saya tambahnya ini adalah DGV pelanggan dot selection mode sama dengan data grid view selection mode dot full row select. Nah, apa maksudnya ini? Coba kita jalankan lagi. Kita lihat. Nah, saya klik di sel manapun, maka yang tersorot, yang terhighlight langsung satu baris penuh. Nah, itulah fungsinya selected selection mode. Oke. Nah, sampai sini Anda sudah melihat bagaimana kita memunculkan data ke dalam data grid view dengan memanfaatkan data set dan data adapter, yakni dengan arsitektur disconnected. Oke, saya lanjut. Nah, saya menambahkan lagi satu text box. Ya. Kemudian satu tombol. Ya. Oke, ini saya sesuaikan. Nah, tombol ini saya namakan dia, tulisannya ya, teksnya itu adalah cari. Oke. Nah, teks T, textbox 1 dan BTN 1. Saya buat event klik dari BTN 1. Oke. Apa yang mau saya lakukan di sini?
saya nantinya akan memasukkan suatu kode customer ID. Saya akan menginput customer ID, kemudian saya cari. Dan secara otomatis akan dilakukan pencarian di dalam data grid view. Nah, jadi nantinya saya akan memasukkan misalnya contohnya kan. Nah, Victe misalnya. Saya cari, nanti otomatis inilah yang akan ter-highlight. Ya, customer ID Victe yang pertama ditemukan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Oke. Kita lihat di sini. Saya lakukan perulangan integer i sama dengan 0. Ya, mulai i sama dengan 0. Kemudian lakukan perulangan selama i masih lebih kecil dari dgv pelanggan data grid view-nya ya, .rows.count. Nah, baru i plus. Jadi akan dilakukan pencarian mulai dari record pertama sampai dengan record terakhir. Jadi satu record pertama i-nya adalah 0, record kedua i-nya adalah 1, dan seterusnya. Nah, setiap record akan dicek if data grid view dari pelanggan dalam kurung siku. Nah, Anda lihat, begitu saya masukkan data grid view dalam kurung siku, bisa langsung kita baca nilai pada sel tersebut. Yakni parameter pertama adalah kolom dan parameter kedua adalah baris. Indeksnya. Nah, yang saya baca adalah kolom pertama, yakni kode. Berarti kolom pertama adalah indeks 0. Kemudian baris, row index. Barisnya akan diwakili oleh i. Ya. Nah, baris pertama, perulangan pertama, baris pertama, berarti i-nya adalah 0. Kolom pertama, baris pertama. Kalau i-nya 1, kolom pertama, baris kedua. Bisa? Nah, baru dot value. Kurung sikunya. Nah, dot value dot toString. Apakah sama dengan textbox 1 dot text dot to upper. Nah, saya ubah menjadi kapital. Oke. Nah, kita lihat. Nah, mungkin di sini. Nah, kita ada kurung sikunya kurang ya. Tutup kurungnya ya. Ada buka tutup di toString-nya. Nah, berikutnya. Jika ditemukan bahwa pada sel tertentu nilainya adalah sama dengan nilai yang saya input ke dalam text box, maka dgv pelanggan pada sel terkait 0,i dot selected sama dengan true. Highlight-nya langsung saya sorotkan ke sel tersebut. Setelah itu break, tutup programnya. Bukan tutup programnya, maksudnya stop perulangannya. Ya, perulangan for ini hentikan dan tidak lagi dilakukan pencarian. Nah, kita coba. Oke. Victe. Nah, ini dia. Coba lagi. Misalnya, nah ini Volco ya. Nah, saya geser ke atas lagi. Volco. Cari. Nah, otomatis pertama yang ditemukan akan langsung terselect. Select sama dengan true. Bisa? Nah, di sini kenapa di atas saya menerapkan multi select sama dengan false? Kalau multi select-nya adalah true, default-nya adalah true ya. Nah, kita lihat kira-kira apa yang terjadi jika tidak saya batasi multi select-nya. Yang pertama terselect adalah Vnet. Saya masukkan Hanar. Yang ini kan, cari. Saya masukkan lagi Victe. Saya masukkan lagi misalnya Toms SP. Nah, menjadi multi select. Bisa? Nah, itulah kenapa multi select-nya saya jadikan false.
Oke, sekali lagi. Saya mencari mungkin data yang agak di ujung. Quick. Nah, ini dia ya, quick. Saya scroll lagi ke paling atas. Quick. Cari. Nah, otomatis akan langsung loncat. Bisa? Oke, nah sampai sini Anda sudah melihat bagaimana penggunaan dari objek data grid view, kemudian pencarian data di dalam data grid view. Oke, sampai sini apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan data grid view, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.